Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi. Raditu billahi wa rabba wal islam dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita menyambung apa yang kita telah jelaskan pada siri selepas, uraian tentang surah Fatir ayat yang ke-32. Dari apa yang kita telah pelajari sama, saya ulangi sekali bahwa orang-orang yang menjadi pilihan Allah dari sekian banyak hamba-Nya adalah orang-orang yang bersedia menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Atau dengan ayat yang mudah, orang-orang yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba-Nya, yakni orang yang beriman, bertauhid. Semua orang yang bertauhid adalah hamba-hamba pilihan Allah dan hamba-hamba yang dikasihinya. Dan semuanya akan mendapatkan balasan yang sama, yakni syurga. Begitu kata Allah dalam surah ini. Jika mereka yang akan dimasukkan oleh Allah dalam surga itu adalah orang mukmin yang sabiqun bil khairat, senang kita memahaminya. Bila yang akan dimasukkan dalam surga itu mukmin yang muqtasid, juga mudah kita memahaminya. Tapi jika termasuk yang dimasukkan dalam surga kelak, yakni orang mukmin yang zalim, orang mukmin yang banyak melakukan maksiat, mana Allah boleh masukkan juga mereka dalam surga, kan? Walham mereka orang mukmin yang zalim, orang mukmin yang banyak maksiat, banyak dosa. Inilah yang ingin saya jelaskan hari ini, seperti saya janjikan, berdagang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit nota yang saya sampaikan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi ini bahkan mampu memberikan jawaban bagi mungkin iskal kita. Iskal itu mana rasa muskil. Banyak dosa, banyak maksiat. Tapi Allah sayangi dan Allah tetap masukkan dalam surga karena ada tauhid, ya, karena tauhidnya. Ini bermakna ya masalah. Tauhid ini, kalimat tauhid ini, sesuatu yang tidak akan hilang
tidak akan lenyap walau sebanyak dan sebesar manapun dosa seseorang itu. Salahnya dosa-dosa besar itu bukan dosa lawan tauhid lah. Kalau dosa itu lawan tauhid, yakni syirik, tak ada tauhid lah. Sebab tauhid dengan syirik tak boleh berkumpul. Bila orang itu musyrik, ya mana bukan tauhid. Dan ini hadisnya. Jadi hadis ini insyaAllah kita tidak fahami dengan betul. Lihat beberapa hadis yang saya sampai itu ada 5 di situ. Yang pertama, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Man siapa sahaja kana adalah ia akhiru kalamihi, akhir perkataannya, akhir ucapannya, kalam, yakni ketika ia mengakhiri hidupnya di dunia, ia masih memiliki kalimat la ilaha illallah, yang selalu saya katakan, kalimah tauhidnya tidak terbatal sepanjang hayatnya. Karena dosa-dosa besar yang banyak, yang besar yang mereka itu bukan jenis dosa yang membatalkan syahadat. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Apa dia? Dia masuk. Inilah hadisnya. Dan hadis ini sebagai penjelas bagi ayat 32 surah Fatir itu khasnya bagi mukmin yang pertama. Mukmin yang zalimun. Mukmin zalimun. Dosa banyak, besar-besar belaka, tetapi hingga matinya syahadah tauhidnya tidak terbatal. Maka tetap sahaja orang ini akhirnya oleh Allah akan diberikan ganjaran syurga. Dakhalal jannah. Baik, saya bacakan syarahnya. Asyarahu. La ilaha illallah. Kalimah la ilaha itu. Hiya kalimatut tauhid. Ia adalah kalimat tauhid. Tauhid daripada kalimah wahada, yuwahidu tauhid. Terjemahan harfiah, tauhid itu maknanya menjadikan sesuatu menjadi satu. Menjadikan sesuatu jadi satu. Itu mana tauhid dari segi bahasa. Jadi kalau kita adalah mentauhidkan Allah, maknanya menjadikan Allah itu satu-satunya. Sama ada satu-satunya zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang mencipta, satu-satunya zat yang menghidup dan mematikan, satu-satunya. Kita jadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya dari siapa? Dari segi bahwa ia satu-satunya disembah, satu-satunya zat yang mencipta dan mengurus alam semesta, satu-satunya yang mentadbir, ya Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin. Tak ada duanya. Satu-satunya yang menjamin rezeki hambanya. Sehingga kita tidak boleh meyakini bahawa rezeki itu ada rezeki yang tidak datang daripada Allah. Itu tak boleh. Oh, awak nampaknya tahun ini murah rezeki karena awak pakai plate number 888. Syirik. Syirik. Oh, patutlah awak ni nasibnya tak baik. Terlalu susah saja, niaga tak jadi. Pasal apa? Tu, pasal you punya tai lalat di situ. Syirik. Patutlah awak ni asyik sakit aja dah sembuh dah ni, nampaknya memanglah macam tu lah.
Apa kuncinya? Nih, hari lahir awak lah kuncinya. Hari lahir awak tuh tak bawa om, bawa sengsara. Saat hari lahir awak tuh 13 Mei. Nah, itu yang ngasih huru hara rumah tangga. Tidak mudah menghilangkan kepercayaan karut marut seperti daripada orang Islam sendiri. Kalau yang percaya itu orang kafir, taklah. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Wah, tauhid itu boleh terjejas. Tauhid boleh terjejas. Baik, nah saya tunjukkan hadis ini. Orang mencuri itu dosa besar. Dosa besar. Kan? Potong tangan kan? Tapi sebesar manapun dosa mencuri tidak membatalkan tauhid. Ya, tapi meyakini rezeki itu pasal ini, pagi itu pasal itu menjadi tauhid. Tapi orang kadang lebih takut mencuri atau lebih memandang mencuri itu dosa yang sangat besar berbanding yang tadi. Mencuri itu jenayah syariah. Sementara percaya pada apa yang saya katakan tadi, jenayah akidah. Ini yang paling bahaya itu di situ. Percaya itu anak nangis ini, oh kenapa nangis, tapi oh nangis pasal tak kuat namanya berat sangat, tukar jadi yang ini. Bayi ini bila tak kuat bawa nama terlalu berat, jadi si sakit, nangis, lalu tukar nama dia. Jadi nama apa? Nama Embun umpamanya. Namanya Embun. Sampai sejuk. Larutlah pada macam itu. Jangan ada sikit pun kepercayaan seperti itu orang mukmin. Saya kata tadi, kalau yang percaya itu orang Hindu Buddha, lantah. Atau jangan-jangan memang itu warisan Hindu Buddha yang orang Islam itu masih meyakininya. Begitu lemahnya sebenarnya sebagian besar orang mukmin. Macam tidak sayang kepada akidah. Wahal tauhid sahajalah yang boleh menyelamatkan orang itu dari kekal dalam neraka. Nanti saya dengan hadisnya ya saat tadi. Walaupun orang itu tak sholat, walaupun orang itu mencuri, dosa mencuri tidak membatalkan tauhid. Tidak jangan akidah, tetapi percaya pada apa yang saya katakan tadi. Percaya horoskop lah, percaya nasib uang dengan oleh apa namanya ini jari-jari apa garisan di tangan lah, tai lalat lah, itulah tangkal lah, apa-apalah, Allahu Akbar ini. Percaya kepada suwe ke suwe, suwe. Walhal dalam Yasin sudah dihafal dan sudah sudah teguran yang keras kepada amalan-amalan percaya kepada Ong. Jadi inna tatoyarna bikum. Tatoyur itulah percaya pada yang pelik. Percaya itu, percaya ini, percaya itu, percaya ini. Wahal kita dah ikrar, alhamdulillah Rabbul Alamin. Allah tu Rabbul Alamin. Macam mana tiba-tiba sebagian kuasa Allah diambil oleh si tai lalat, diambil oleh tarikh lahir, diambil oleh apa? Location rumah, T-junction. Allahu Akbar. Itu bagi saya sangat serius. Sangat serius kalau orang belajar akidah. Tengok jaminan Nabi. Siapa saja yang akhir ucapannya mana la ilaha tidak terjejas. Seberat manapun dosanya, sebanyak manapun dosanya, masuk surga. Walaupun mungkin tidak yang pertama, tidak yang kedua, tak tahulah berapa bilion tahun di neraka, tapi yang pasti orang ini bebas daripada kekal dalam itu. Katalah 5 triliun dalam neraka, 5 triliun tahun. Ya memang sengsara lah, tapi masuk surga kan kekal. Coba apa makna berapa peratus nilai 5 triliun dalam neraka berbanding kekal dalam neraka, dalam surga? Berapa persen? Berapa persen 5 triliun berbanding kekal? Kosong. Tak tahu jawabannya. Kosong. Tanya pakar matematik. Kosong.
Sebab sebesar manapun nilai suatu angka, bila dibandingkan dengan angka yang apa namanya infinitif, ya infinitif jadi kosong. Satu apa namanya darab satu, dua darab 5, 10, 10 darab 2, mana nilainya kan? Sekarang 1.000.000 darab kosong, kosong. 1 billion darab kosong, apa saja nilai sekalipun bila didarabkan dengan infinity, yang apa namanya angka yang apa infinity nilai jadi kosong. Jadi surga itu kekal. Seberapa triliun orang itu di neraka, terlalu sekejap bila dibandingkan dengan bila nanti dia dah masuk dalam surga, karena di sana, ya, ini tengok sarahnya ya. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Jadi kalimat yang menyuruh kita menjadikan Allah itu satu-satunya, tauhid. Satunya disembah, satunya memberi rezeki, satunya menentukan nasib kita, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, bla 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 seterusnya lah. Wahia kalimatun najat. Dan kalimat tauhid adalah kalimatun najat. Kalimat an-najat. Keselamatan, kejayaan, najat. Keselamatan. Artinya bila orang tidak mempunyai kalimat tauhid semasa mati, sebanyak manapun amal ibadahnya tak selamat. Sebaliknya bila orang mati membawa kalimat tauhid tidak terbatal, sebanyak manapun dosanya, peluang untuk najat itu ada walaupun mungkin lambat. Itu janji Allah pada yang mukmin yang zalim itu. Masuk surga juga akhirnya. Allati man qalaha mukhlishon. Kalimat yang siapa saja mengucapkannya mukhlis. Itu ikhlas lah. Tidak ada campur apa-apa sebab bila orang kata la ilaha illallah, di situ ada kalimat syirik. Tiada Tuhan yang bersembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang mewujud kecuali Allah. Tiada Tuhan yang punya itu melainkan Dia. Betul-betul semua itu hanya Dia. Itu mukhlis. Naja minan nar. Ia akan selamat daripada neraka. Wafaza bil jinan. Dan ia akan berjaya beruntung dengan dapat surga. Jinan, surga. Ya. Kalau baca ji, surga. Kalau baca ja, kalau janan, kalau jinan, surga. Kalau janan, jimnya balik atas, janan. Jinan, surga. Janan, belajar lagi jin. Janan hati. Di jinan, surga. Janan, hati. Sekarang kalau hanya 3 huruf saja, jim nun nun, katalah jin nun, jin. Jannun, jannatun, jinnatun, jin. Jannatun, surga atau taman. Junnatun, perisai. Junnah, perisai. Jannah, surga atau taman. Jinnah, jin. Kalau jinnatun lah pakai jin. Jadi baca kena betul. Jan jin jun maknanya lain. Jan surga, jin, jin. Jin, jin lah. Jun, perisai. Jun itu kena perisai. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi. Dalam hadis tadi Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi, siapa saja yang
akhir perkataannya maksud akhir kalimat ini indah tidorihi wa khurujihi minad dunya. Semasa ikhtidar. Ikhtidar itu maknanya proses berpisahnya nyawa dan jiwa dari badan. Itu namanya ikhtidar. Bahasa Arab ikhtidar itu yakni saat ketika nyawa dan jiwa nak berpisah daripada badan. Bahasa Indonesia apa dia? Bahasa Indonesia apa tuh? Iktidar itu yakni saat ketika mana nyawa dan jiwa keluar daripada badan. Proses nak keluar itu namanya iktidar. Melayu? Nazak bahasa Arab. Dan nazak tidak sebenarnya nazak di zaman sekalian tidak dialami oleh orang mukmin. Nazak hanya dialami oleh orang kafir. Itu sedih sekali kalau orang mukmin dikata nazak. Cemana nih hajah tuh Allah kasih dia sedang nazak. Nazak itu istilah yang agama perkenalkan hanya untuk orang kafir. Sebab nazak itu mana direntaknya nyawa. Sehingga orang kafir ini mengalami kesakit beberapa kali ganda lah, bermacam-macam. Ini sakitnya. Kematian itu sendiri sakit, namanya sakarat. Nah, kalau orang mukmin, kalau setiap manusia itu pasti ketika mati mengalami sakarat. Sakarat boleh sakarat kalau zaman sakit. Sakarat. Yang satu namanya nazhun. Nazar. Yang ini dialami oleh semua manusia, mau kafir ke, mau mukmin ke, mau munafik ke, mau Yahudi, mau Nasrani, semua merasai sakarat. Nabi pun merasai. Inna lil mauti la sakarat kata. Adapun nazar ini hanya khas untuk jadi Islam itu menyedihkan sekali, itu kasihan sekali. Gimana keadaan tuh ini mana kawan kita tuh sedang nazar. Salah itu. Saya tak pernah kata begitu. Kalau jamaah pernah kata terpulanglah, tapi saya tak pernah. Karena semenjak saya belajar saya tahu. Nazar hanya untuk orang kafir. Nazar itu mana direntak nyawa dia dengan kasar dan itu hanya untuk orang kafir. Orang mukmin, masya Allah, lihat ayatnya. Ya, hah? Tenat, mana tenat? Tenat bukan bermakna istitor. Tenat maknanya lain. Tenat itu orang yang penat, yang super penat namanya tenat. Itu wazan itu maknanya superlatifun. Penat, letih, capek, tenat. Itu maknanya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Tolong diubah nanti ucapannya, kasihan saudara mukmin. Surah 78. 78. Surah 79. An-Nazi'at. Ayat 1 dan 2. Ini Quran dah beritahu dah. Iya ya. Cara atau keadaan tapi tepatnya. Keadaan manusia ketika mati itu hanya ada dua saja. Keadaan manusia semasa matinya, keadaan mati itu hanya dua saja. Satu, wan-nazi'ati gharqa. Apa di situ jemaahnya? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Naza'ah, ada yang nazi'at itu naza'ah lah rupanya. Naza'. Jadi ada manusia yang oleh malaikat malakul maut nyawanya direntap. Ibaratnya macam menarik apa ya? Itu mata kail itu kan. Mata kail itu kan ada arrow dia itu kan.
Ular itu sangkut banyak di dalam, dan itu dipaksa. Sakitnya luar biasa. Itu namanya nazak. Malakul maut juga. Jadi cara malakul maut mencabut nyawa ini bergantung pada siapa yang hendak dicabut nyawanya. Jika orang itu orang kafir, orang yang tidak punya akidah, malakul maut akan nazi'ati. Adapun jika orang itu ada tauhid, tidak diperlakukan dengan naza. Dan ingat, orang yang bertauhid orang mukmin. Zalimul nafsi, muqtasid, bikun bi khairat. Bisa-bisa. Tapi yang pasti ketiga-tiga jenis mukmin ini, walaupun hanya mukmin zalim, tidak dinasihat. Sebenarnya wanasyitati nasta, ayat kedua. Dan malaikat yang mencabut nyawa dengan si mukmin ini begini, orang yang bertauhid di belakang seperti ini. Dan kalau orang muwahhid, orang mukmin yang bertauhid ini, orang yang sabiqun bil khairat, masyaallah, tak payah dicabut. Bahkan hanya disuruh irji'i ila rabbiki radiyallahu anha. Baru pernah kita pelajari. Hei jiwa yang tenang, keluarlah. Malaikat tak payah dulu, tak payah keluar. Dipersilakan. Ini nasyitah. Jadi nazar itu hanya untuk orang kafir, jangan sekali ucapkan untuk orang mukmin. Cari bahasa yang lain, terpulang. Bahasa apa? Saya tidak tahu. Yang pasti saya tak pernah kata dia sedang nazar kalau orang mukmin. Tapi kalau katakanlah Binyamin syaitonuhu umpamanya. Katalah Binyamin syaitonuhu, katalah nanti dah ajar. Ya itu bolehlah. Macam mana sekarang si Binyamin syaitonuhu tu? Oh, sedang nazar. Boleh. Itu dari segi bahasa ya. Dari bahasa. Jadi orang mukmin walaupun keimanannya tingkat imannya hanya mukmin zalim, itu oleh Allah malaikat malakul maut tidak akan menaziyati horko. Tapi malakul maut akan nasyitati, walaupun tingkat kelembutannya berbeza lah. Ini mukmin yang zalim, ini mukmin muqtasid, ini mukmin sabur. Ya tentu tak sama lah sikap malaikat. Yang sabiqun bil khairat, ya hanya dipisahkan biar berkeluar sendiri. Bahkan malaikat sangat respect kepada nyawa-nyawa yang mutlak. Nah ini ya, yang itu jadi double sakitnya. Tapi sakarat itu berlaku pada siapa ya? Mukmin pun merasainya, kafir pun merasai, bahkan Nabi pun merasai sakaratul maut. Nabi kata, innal mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Sakarat itu terjemahan harfiahnya yakni kehilangan kesedaran diri, mabuk-mabuk. Maknanya ketika nyawa itu nak dikeluarkan, manusia dalam keadaan mabuk, tidak dirasa. Dan itu adalah karena sakit. Sakit sakarat tidak sama dengan sakit nazak. Tidak sama. Sakit sakarat dialami oleh semua manusia termasuk Nabi. Tapi nazak hanya dialami oleh orang kafir. Tapi kalau jamaah tanya, apa beza sakitnya? Saya tidak tahu karena saya belum ada pengalaman. Itu ya gitu. Makanya kita jangan coba nak menguraikan yang tak mungkin kita tahu gitu. Kita hanya perlu paham, oh beza sakitnya itu saja. Yang ini sakit, yang ini tidak. Sakitnya macam mana? Kita tak tahu. Baik ya, itu. Jadi semasa ikhtidar, semasa proses terpisahnya nyawa dan jiwa daripada badan, orang tadi masih punya la ilaha illallah. Itulah maksudnya. Akidah tauhidnya tidak terbatal. Wa khurujihi minad dunya. Dan semasa ia keluar daripada dunia, orang itu masih ada la ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah, masuk surga.
Wa makna la ilaha illallah, makna la ilaha itu yakni la ma'buda bihaqqin illallah wahdahu la syarikalah. Makna la ilaha illallah itu yakni tidak ada zat yang berhak disembah atau tidak ada Tuhan yang boleh disembah dengan hak, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah sahaja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Paham ya? Kemudian kila dikatakan wal muradu, yang dimaksudkan man kana akhiru kalamihi la ilallah, siapa yang akhir ucapan la ilallah itu maksudnya yakni ayyaqula syahadatain. Orang yang dalam keadaan nak meninggal itu mengucapkan dua kalimat syahadah. Walaisa kalimat tauhid faqat, dan bukan hanya kalimat tauhid sahaja. Faqat itu sajalah. Wa kalimatut tauhid, dan kalimat tauhid yang la ilaha illallah itu alamun ala syahadataini. Apa itu? Kalimat tauhid adalah alamun, tanda. Alamun makna asalnya yakni bendera. Jadi kalimat tauhid itu yakni tanda ala syahadatain. Fatash'alu syahadah lillahi bitauhid wa syahadah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birisalah. Sebab itu memadailah. Sebelum mati orang itu hanya menyebut la ilaha illallah walaupun tidak menyebut Muhammad Rasulullah. Karena la ilaha itu sudah menjadi tanda mencakupi syahadah dengan penyaksian terhadap keesaan Allah dan kesaksian terhadap kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya. Itu janji Nabi. Allah berjanji, Nabi pun menjelaskannya. Orang zalim sekalipun, mukmin yang banyak dosa sekalipun, dengan syarat dosa besar dan banyak itu bukan dosa yang menghapuskan akidah tauhid, ya itu syarat dia. Sebab itu saya katakan tadi, mencuri itu dosa besar, betul. Dosa besar. Adakah ada azabnya? Ada. Kalau tak sebab taubat, azab teruk. Kecuali kalau dia sudah dikerat tangannya, di akhirat tidak ditanya. Orang mencuri sampai kesalahan di dunia sudah dikerat tangan karena Allah suruh kerat tangan dia. Di akhirat tak ada lagi, rekod mencuri tak ada. Bersih. Itu untungnya bila hukum Allah itu dilaksanakan. Tapi kalau tidak, orang mencuri tidak dikerat tangannya tapi kata dihukum ke dia apa kan. Di akhirat masih dipertanggungjawabkan kecuali dia sempat bertaubat. Jadi kalau sempat tak taubat macam mana? Di akhirat dahlah disiksa, di dunia pula kena hukum. Ya double. Jadi hukum Allah itu sebenarnya lebih adil dan lebih ringan. Tapi ialah karena kita mungkin lebih sayangkan tangan daripada dibakar di api. Manusia mungkin lebih sayang tangannya dipotong daripada badannya dibakar di api. Kan pelik itu kan. Orang berzina lalu sampai kesalahan sebab 100 kali di dunia. Tak ada lagi rekodnya berzina di akhirat. Dosa selamat dia. Dia bebas daripada dosa zina di akhirat. Karena sudah dihukum di dunia ikut hukum Allah. Tapi kalau tidak dikenakan hukuman Allah di dunia, hukuman di akhirat dapat hukuman kecuali bertaubatlah. Gitu ya. Jadi ya. Amalan percaya kepada sihir orang itu masuk syirik. Sebab dalam hadis bukan ada cerita Nabi telah disihir kesimpulan tadi yang dibuang dalam lagu. Pertama, syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Okay. Termasuk sihir, pelaku sihir, orang melakukan sihir,
sihir, itu jelas melakukan syirik. Sekarang macam mana kalau orang mempercayai sihir? Para sihir. Adakah itu? Bezakan antara pengamal sihir dan meyakini sihir itu berkesan. Oke. Orang yang mengamalkan sihir jelas melakukan syirik, dosa. Orang yang meyakini sihir itu memberikan kesan, apa kesannya? Memberi kesannya. Orang yang meyakini bahwa sihir itu berkesan memadorkan orang, betul orang, bila diizin oleh Allah tidak syirik. Artinya apa? Berkesan atau tidaknya sihir itu bergantung pada dari Allah. Sehingga itu kalau orang katalah, oh dia itu kena sihir, karena macam mana kan boleh sakit perut? Allah izinkan, Allah kendaki sakit, sakitlah. Jadi sihir itu sebetulnya seperti mana api lah ibaratnya. Api panas, kalau kita boleh bakar boleh bakar benda umpamanya. Lalu kita kata, kenapa tuh api itu bakar? Ya Allah izinkan itu bakar dengan asbab api. Artinya musabib dia, penyebab utamanya tetap Allah. Demikian juga sihir. Jika Allah kehendaki, sihir itu akan memberi kesan. Jika Allah tidak menghendaki, tidak. Nah, kalau keyakinan kita terhadap sihir itu seperti itu, tidak syirik. Tapi kalau kita memutlakkan sihir, jahat itu kalau sihir, nanya sebab dia itu tak boleh. Dan kita langsung tidak mengaitkannya dengan Allah, itu baru syirik. Itu satu. Yang ketiga, kalau dicontohkan ada kata Nabi pernah kena sihir lalu turun 2 surah terakhir kan? Ya, sebab turunnya itu sebenarnya dipertikaikan di kalangan ulama. Ulama tafsir tidak semuanya setuju. Ada yang mengatakan itu sebab turunnya karena Nabi kena sihir, lalu Allah turunkan 2 surah itu. Ada ulama yang lain tidak mungkin Nabi kena sihir karena Allah melindunginya. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya 2 surah terakhir dalam Quran karena Nabi kena sihir itu diperselisihkan. Itu ada dalam Quran tentang sihir dalam surah atau Nabi Sulaiman. Kan, itu bukan kena sihir. Tak. Dalam Quran ada kisah sihir tapi bukan dengan falak. Tadi saya katakan surah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu falaq dan Qul a'udzu binnas, dengan kan ada sebab turunnya. Oke. Sebab turunnya pertama amalkan karena Nabi kena sihir lalu Allah turunkan surah itu untuk dibaca. Tapi sebab turunnya suatu ayat itu kan ada sihir, itu dipersiapkan di kalangan ulama. Ada yang menerima, ada yang tidak. Dan itu insya Allah yang tak menerima pun banyak. Karena tidak mungkin Nabi kena sihir. Nabi tidak mungkin kena sihir. Jadi tentang sebab turunnya itu tidaklah sabit. Tapi dalam Quran memang ada cerita sihir. Bahwa sihir itu boleh memberi kesan jika Allah izinkan. Jika tidak, ya tidak. Maknanya berkesan atau tidaknya sihir itu, memberi madarat atau tidaknya sihir itu bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kaitkan gitu. Kalau tidak, ya susah. Dan itu ada dalam Al-Qur'an. Lihat surah Al-Baqarah ayat 102. Kalau berada dengan sihir, nah, kena ingat ayat ini. Ini panduannya. Al-Baqarah 102. Mana jumpa Muna Pendi, ya kena ingat ayat ini. Kejap, jawab ini dulu. Itu jawabannya ini, ayat ini. Inilah saya suka juga jamaah melihat Al-Qur'annya. Coba yakin, Quran pasti yakin.
Jawabannya ini. Lihat Al-Qur'annya 102. Panjang kan? Ayatnya panjang ya. Baik. Saya baca yang tengah saja. Bagian tengah. Fayata'allamun. Ada? Kena baca. Kalau tak tengok malah sia-sia belajarnya. Saya suka betul-betul tengok. Tengok sendiri. Ada ya? Fayata'allamun ya. Ini kisah pada zaman Nabi Sulaiman. Yahudi. Panjang citnya tapi berkaitan dengan soalan tadi saya baca yang pertengahan saja. Fayata'allamuna minhuma. Fayata'allamun lalu mereka Yahudi belajar. Ya ta'alamun itu belajar. Minhuma dari keduanya. Siapa yang dua nih? Harut dan Marut. Yahudi belajar kepada Harut dan Marut. Apa yang Yahudi pelajari? Apa yang di sini maksudnya sihir. Di situ masih sihir karena di atas itu cita sihir. Yu'allimuna nasa sihra wa ma. Sihir yang jenis apa tuh? Jenis penglaris ke, pemanis ke, untuk menarik orang ke, kebal ke. Oh, sihir yang dipelajari oleh Yahudi waktu kepada Harut Marut, yakni mayu farrikuna bainal mar'i wa zauji. Jenis sihir yang mereka boleh memporak-porandakan hubungan suami istri. Bila tengok keluarga bahagia, dengki, lalu mereka ingin menghancurkan rumah tangga menggunakan ini. Sihir yang paling populer zaman itu. Bukan satu sihir ya. Sekarang sihir macam-macam, sihir pemanis, penglaris, pemukau, tak tahulah. Jadi ini contoh ya. Jadi apa yang penting sihir yang boleh yufarrikun, memisahkan pada. Jadi suruh mereka biar pecah keluarga itu. Lalu adakah sihir yang mereka pakai itu memberi kesan betul-betul boleh memporak-porandakan keluarga yang bahagia? Allah kata apa? Wa ma hum bidori nabihi. Apa? Wa ma hum. Sedangkan waktu waw haliyah, padahal ma tidak hum mereka ini siapa nih? Mereka mereka Yahudi yang belajar sihir itulah. Sedangkan mereka yang belajar sihir yang memporak-porandakan itu tidaklah mereka bidori nabihi. Apa dorin? Dapat memadorotkan dengannya. Apa nih? Sihir. Sedangkan ahli yang sudah belajar itu tidak mampu menimbulkan apa madarat dengan sihirnya min ahadin akan seorang pun. Itu jelas sekali ya. Sedangkan mereka dengan sihir yang mereka kuasai itu, mereka tak mampu nak menimpakan madarat sikit pun kepada seorang pun. Paham di situ? Tapi dengan Allah kata, illa biiznillah. Kecuali dengan izin. Artinya kalau katalah keluarga yang harmoni tadi disihir oleh Yahudi dan pura-puranda, itu bukan pasal kehebatan sihirnya. Itu berlaku karena izin Allah. Dan jika mereka beria-ia nak menghancurkan orang, tapi Allah tak izin juga. Jadi berlaku atau tidaknya bukan pasal sihirnya. Sebab itu meyakini ahli sihir hebat, salah. Kan itu yang dikatakan tadi kan. Jangan takut itu hebat. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Inilah ayatnya. Illa biidznillah. Jumpalah di sihir yang istilahnya boleh mensihir Himalaya jadi emas sekalipun. Kalau keharurlah itu mana? Apalagi sihir ini zaman sekarang ya. Sihir. Sahara. Ini kan Sahara lah.
Sihir. Kalau sihrun ya, sihrun. Kalau benda yang ajaib berlaku pada Nabi apa namanya? Mukjizat. Ahli sihir Fir'aun campakkan tongkat, campakkan tali, penonton nampak jadi ular kan? Nabi Musa campakkan tongkat, penonton, bahkan termasuk ahli sihir Fir'aun, termasuk Fir'aun, nampak ular. Sama-sama ular kan? Yang dilihat oleh penonton, sama ada tali atau tongkat ahli sihir, atau betul besar, nampak ular. Tapi ada bezanya. Bezanya pertama, tongkat ahli sihir ketika dia campakkan, yang nampak ia ular hanya Fir'aun dan penonton. Ahli sihir tak nampak itu jadi ular, Musa pun tak nampak itu jadi ular. Dia tetap tongkat. Sementara tongkat Nabi Musa yang Nabi Musa campakkan dan jadi ular, semua melihatnya ia ular. Musa ke Fir'aun ke ahli sihir pun. Apa maknanya? Ini penjelasan dalam Al-Quran tafsir ayat Al-Quran. Karena sihir ini tidak boleh mengubah sesuatu. Sihir tidak boleh mengubah ke sesuatu. Tongkat-tongkatnya. Kertas-kertas akan jadi apa? Sebab itu ahli sihir ini tak pernah melihat apa sihirnya ini jadi atau tidak. Ahli sihir tidak mungkin dapat mengetahui sihirnya menjadi atau tidak tanpa ada penonton. Betul ya lah. Kalau ada penonton baru dia, tak mungkin dia seorang-seorang jadi duit. Allah pasti jadi nasi biryani. Tak mungkin. Dia baru tahu yang sihirnya itu menjadi, ya ini bila ada orang yang menonton. Tak ada menonton tak tahu. Sebab apa? Sebab sihir ini tidak boleh mengubah hakikat sesuatu. Pasir tetap pasir, kertas tetap kertas, akan jadi duit, tongkat tetap tongkat. Berbeza dengan mukjizat. Mukjizat tongkat Nabi Musa itu betul-betul jadi ular. Ular betul. Sebab itu Nabi Musa melihat itu ular, Fir'aun pun ular. Ahli sihir. Nah, saat itulah ahli sihir tahu yang Musa bukan ahli sihir. Tongkat aku nampak tongkat. Walaupun ramai penonton, nampak itu ular. Tongkat Musa, aku nampak itu ular. Kalau Musa ini ahli sihir, tentu tongkat yang dicampak, ahli sihir pun nampak ya tongkat. Saat itulah akhirnya Fir'aun ahli sihir percaya yang Musa ini bukan. Dan itu apatah lagi ahli sihir ini jamaah sekalian, dia bukan menyihir. Sihir, filenya menyihir ya. Mensihir kan mensihir. Menyihir. Kalau siasat menyiasat. Sayang menyayang. Saya menyayang. Jadi kalau sihir jadi yang ahli sihir bukan tongkat jadi ular. Quran kata wasaharu ayunan nas. Ahli sihir itu mensihir pandangan manusia. Jadi yang disihir itu orang yang menonton tuh pandangan dia itu. Sehingga tongkat seakan-akan terbayang oleh penonton macam ular, bukan tongkat itu jadi ular. Beza dengan mukjizat. Situ sihir itu penuh dengan tipuan, penuh dengan tipuan. Ya, sihir macam-macam jenisnya. Ada sihir, ya kalau ikut Al-Quran ada sihir yang menggunakan tipu daya diri, mungkin kepantasan tangan bergerak, ini trik lah maksudnya. Ada sihir menggunakan bantuan setan. Menjadi ada setan.
Pada zaman dahulu, pada zaman Sulaiman ini, mereka menggunakan setan. Jin. Dan jin memang boleh memisahkan A dan B yang sedang harmoni hubungannya, boleh pisah. Bagaimana salah satu caranya? Setan akan bila suami katalah melihat istri yang asalnya sangat disayangi, karena orang ini nak disihir, karena sihir, supaya berpisah. Nanti suami bila melihat istrinya, setan ini cepat-cepat datang ke depan muka istrinya. Sehingga melihat istrinya bukan lagi macam istrinya, tapi muka yang sangat menakutkan, jadi benci. Istri demikian juga. Sebab itulah Quran kata, Allah kata, mereka ini sebenarnya tidak boleh memberikan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau orang menghadapi ahli sihir yang menekan kekuatan setan, cukup kepada Allah. Cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah. Bergantung sepenuhnya pada Allah. Gagal ahli sihir. Pasti gagal. Sebab tidak ada yang untuk mengalahkan ahli sihir yang situ sebenarnya sangat mudah. Wahya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah kata. Dan mereka ahli sihir, orang Yahudi belajar sihir itu, yakni sihir yang hanya mematakan mereka dan tidak memberi manfaat. Jadi belajar sihir itu dosa, meyakini sihir memberikan kesan secara mutlak juga dosa, meyakini sihir memberikan kesan bergantung pada kehendak Allah, itu yang itu sama dengan minum. Saya dahaga, saya minum air. Saya yakin air ini boleh menghilangkan dahaga saya secara mutlak. Syirik saya. Syirik. Sebab dahaga saya hilang atau tidak selepas saya minum air, bergantung kepada Allah lah. Kalau hilangkan dahaga saya hilang. Ini yang dikatakan syirik asghar. Ini yang orang tak biasanya kurang begitu prihatin ini namanya berat. Namanya syirik asghar. Syirik asbab itu secara dari segi ilmiahnya yakni memutlakkan sunatullah. Kita lapar. Menurut sunatullah, kalau kita nak hilangkan lapar, kena makanlah. Karena menurut sunatullah, makanan yang kita makan boleh menghilangkan lapar. Itu sunatullahnya. Tapi kalau kita meyakini bahwa lapar kita ini hilang kerana kita makan, 100% pasal makan, itu namanya syirik asbab. Sedangkan saya hilang lapar saya karena makan itu kerana izin. Bila Allah izinkan, dengan makan, hilang dahaga lapar saya. Kalau Allah tak izinkan, walaupun makan, tak. Menurut sunatullah, bila orang tenggelam dalam air, mati atau tidak menurut sunatullah? Mati kan? Pertanyaan saya, matinya itu karena tenggelam dalam air atau karena kehendak Allah? Kehendak Allah, begitulah. Karena apa? Karena ada orang tenggelam dalam air berminggu-minggu, bila Allah tak kehendaki mati, tak mati. Contohnya Nabi Yunus. Begitulah maksudnya. Menurut sunatullah, kalau orang dicampak dalam rumah terbakar, qalu atau sadaqallahu nadim. Qalu kan? Qalu. Tapi tanyanya, kalau orang masuk di terperangkap dalam rumah terbakar, lalu mati, pertanyaan akidahnya, dia mati kerana dibakar di api atau mati karena Allah kehendaki mati? Allah kehendaki mati. Hanya melalui asbab itu. Api bakar itu namanya asbab. Jadi itu kalau kita meyakini matinya pasal dibakar di api 100% tanpa mengaitkan dengan itu, namanya syirik asbab. Itu syirik, itu dosa besar untuk yang sekalian. Dan itu menjejaskan akidah. Sebab Nabi Ibrahim campak di api tak mati.
Oh, kalau itu mati tak mati bukan pasal api lah. Mati tak mati bukan pasal tenggelam dalam air. Mati tak mati bukan sebab makan minum racun. Nabi termakan racun tak mati. Sahabat yang mencari Nabi minum racun mati. Kenapa sama-sama racun masuk dalam tubuh? Tak sama. Ya karena mati atau tidak itu kerja Allah. Allah punya sifat al-muhyi, al-mumit. Allah itu zat yang menghidupkan dan zat yang ada dalam Al-Quran. Ar-racunu huwal muhyi wa mumit. Ada. Mana ada ar-racunu? Racun itu racun lah. Tapi kita ini suka ke situ. Dan itu bahaya sekali. Mungkin karena sudah seakan-akan benda yang berlaku dalam sebuah ini seakan-akan pasti, itu masalahnya. Kalau membakar pasti sakit. Pasti. Mana ada istilah pasti? Asbab tidak pasti. Sunatullah tidak bersifat mutlak, ia bersifat relatif, nisbi. Karena berkesan atau tidak bergantung kepada masyiatullah. Sebab itu Allah awal-awal kata muhyi, mumit. Akulah yang mematikan. Aku yang menghidupkan. Bukan pasal air. Bukan pasal sama sekali. Sama sekali. Sebab kalau kita memutlakkan sunatullah nanti ya itu kesannya dari syariah, dari akidah ya, syirkul asbab. Menyekutukan Allah karena meyakini asbab itu bersifat mutlak. Asbab itu sunatullah inilah. Kita makan kenyang, kita minum hilang dahaga, kan? Kita sakit makan obat ini sembuh, kan? Kita sakit tulang jumpa dokter, operate tulang, itu namanya asbab. Tapi tetap saja yang menyehatkan kita, menyembuhkan penyakit kita, itu. Situ orang mukmin yang betul-betul paham akidah tauhidnya, insya Allah tak akan tersilap. Sehingga tidak takut karena kehendak Allah. Itu pentingnya Allah suruh kita bertawakal kepadanya itu jangan sampai dalam kita menjadi kehidupan ini terlepas hubungan kita dengan Allah. Itu tujuannya. Apa saja. Terlepas ke apa? Hubungan Allah itu bahaya sekali ya. Oke, paham di situ? Ada yang gini kan? Sebelum hadis yang kedua. Yang kedua ini betul-betul jawaban kepada kenapa lah orang mukmin zalim itu masih masuk surga juga lah. Baik, sekarang hadis yang kedua. Daripada Abu Zar Al-Ghifari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sahih hadis. Daripada Abu Dhar berkata begini, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berikan kepada Nabi. Ataitu Nabiyya, aku mendatangi Nabi SAW wa alaihi saubun abyad. Suatu hari aku datang menemui Nabi. Dan masa itu wa alaihi saubun abyadu. Nabi sedang memakai baju atau pakaian berwarna tertib. Abu Dhar cerita. Baju Nabi pun disebutkan. Dan memang Nabi ini seringkali pakai baju warna putih. Wa huwa naimun. Masa itu Nabi sedang tidur. Summa ataitu, kemudian aku datangi Nabi. Nabi Nabi tidur, dia tak berani kejutkan lah. Tunggu si Abu Dhar itu. Wa qadis taiqadha. Dan Nabi telah terjaga barulah dekati Nabi. Tengok dari aku nak jumpa Nabi, Nabi tidur pula, tunggu je lah. Melihat Nabi dah jaga, faqala lalu Nabi bersabda. Tiba-tiba Nabi bagi nasihat pada Abu Dhar Al-Ghifari. Dan itulah borak para sahabat dan Nabi ni ya.
Baru bangun tuh Abu Dhar tak tanya, Nabi macam mana? Okey tidur. Mimpi apa tadi? Okey ke tidur? Tak ada sahabat Nabi. Tidur okey ke ya Rasulullah? Tak ada. Atau jumpa Nabi, Rasulullah tadi makan okey ke tadi? Tak ada. Itu mana sahabat cerita makan dia. Nabi bersabda, "Ma min abdin qala." Tidak ada seorang hamba pun yang berkata, La ilaha illallah. Thumma mata ala dalika. Kemudian ia mati atas la ilaha illallah. Berbuat la ilaha illallah. Illa dakhala jannah. Kecuali melainkan pasti ia masuk. Oh, seronok bukan main Abu Dhar waktu itu. Bangun tidur Nabi terus bagi nasihat. Abu Dhar, tidak ada seorang hamba manusia pun yang mengucapkan kalimat syahadah, berpegang dengan kalimat la ilaha illallah hingga mati kalimat itu tidak terbatal, masuk surga. Tapi Abu Dhar nampaknya macam protes, macam tak kurang puas hati. Qultu, aku berkata Abu Dhar, wa in zana wa in sarqa? Ya Rasulullah, walaupun orang itu berzina, orang itu mencuri, dia mengucap kalimat syahadah. Kok kata masuk surga? Walaupun orang itu pernah berzina, mencuri, mana melakukan dosa-dosa besar lah. Nabi kata apa? Qala wa in zana wa in saraqa. Ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Dhar masih mendesak. Qultu wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia berzina, dia mencuri. Nabi kata wa in zana wa in saraqa. Walaupun ia berzina dan 3 kali. Biar betul Nabi. Biar betul. Walaupun dia berzina, betul ke? Tengok Nabi yang kata. Nabi Abu Dhar pun macam tak. Orang mencuri, orang maknanya dosa-dosa besar lah. Sebab itu dia nak pastikan. Ya, walaupun dia berzina mencuri, Abu Dhar dia masuk surga. Ya Rasul, biar betul. Dia berzina, dia mencuri, dia membunuh dia. Iya. 3 kali Abu Dhar tanya, 3 kali Nabi jawab yang sama. Akhirnya Nabi menegur Abu Dhar. Wa in zana wa in sarqa ala ragmi anfi Abi Dhar. Ya, walaupun orang itu berzina, orang itu mencuri, orang itu melakukan dosa besar, wa ala ragmi anfi Abi Dhar. Ini bahasa Arab ya, anfu ragmi anfi itu maknanya orang yang begini ya. Ini sebenarnya bahasa apa ya? Ya, satu idea yang digunakan oleh orang Arab. Kalau kita berjalan dan kita jatuh ke depan, itu namanya apa? Jatuhnya kita ke depan. Kalau kita jatuh ke belakang, telentang. Kalau kita jatuh ke depan, tersungkur ya. Tersungkur hingga apa muka jatuh dulu lah. Hidung pun berdarah. Itu kira bertuah atau tak bertuah? Kita berdiri, jatuh ke kanan ke kiri. Oke. Kalau jatuh ke belakang, mana lebih teruk? Jatuh ke belakang atau ke samping? Ke belakang. Mana lebih teruk? Ke belakang atau ke depan? Ke depan dan muka dulu. Teruk kan? Jadi untuk menunjukkan apa namanya nasib yang tak baik lah gitulah. Nasib yang tak baik, nasib celaka, nasib malang, nasib itulah. Jadi Nabi kata, iya Abu Dhar, orang yang mengucap kalimat syahadah, la ilaha illallah, tauhid, walaupun dia berzina, walaupun dia membunuh, walaupun dia mencuri, masuk surga, walaupun engkau tak puas hati dan engkau jatuh tersungkur. Maknanya walaupun engkau tak puas hati hingga bergolek-golek sekalipun. Tapi begitu sekali Nabi. Artinya kamu tak puas hati pun, kamu tak setuju pun, walaupun kamu bergolek-golek hidung di tubuh, iya, aku kata masuk surga. Semacam mana? Nasib baik kita punya Nabi, Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kita punya Nabi Abu Dhar, nanya kita. Itulah Islam. Tengok nih.
Masya Allah, luar biasa. Wa in rawama anfu Abi Dzar. Jadi bahasa, kalau kau tak setuju sekalipun, bahkan kau protes, bahkan kau bergolek-golek karena kecewa, aku kata dia akan masuk surga juga. Ya, akhirnya bakar terima karena Nabi yang takkan nak terus protes, malah berdosa pula nanti. Baik, dia mukmin, dia baca la ilaha illallah, mana mukmin. Tapi karena dia mencuri, ia membunuh, ia berzina, mana mukmin apa nih? Mukmin zalim lah. Jadi sama apa yang Nabi sabdakan ini dengan ayat 32 surah Fatir sama. Syaratnya ya, itu yang tadi saya katakan di awal tadi. Orang yang berzina, orang yang mencuri itu dosa besar, iya. Wajib bertaubat, betul. Tetapi dosa-dosa ini namanya jenayah syariah. Dan jenayah syariah ini tidak membatalkan syahadah. Syahadahnya tidak terbatal. Tapi bagaimana di akhirat? Ya kalau Allah ampunkan, kalau Allah mengadili, Allah ampunkan kan. Kalau Allah tidak, kalau kehendaki Allah boleh siksa orang ini. Tetapi berkat kalimat tauhid yang tidak terbatal hingga mati, ia bebas selamat daripada kekal dalam neraka. Saya tak kata selamat daripada neraka ya, selamat daripada kekal. Maknanya mungkin ia akan disiksa dalam neraka karena dosanya, tetapi tidak kekal. Berapa lama? Allah saja yang tahu. Bergantung pada kadar dosanya. Termasuklah orang ini di neraka ya sangat lama. Karena ia akan dikeluarkan oleh Allah sebagai orang neraka yang terakhir kan? Nabi kata yang terakhir. Dan yang terakhir itu pasal apa tuh? Pasal sholatnya atau pasal apa? Orang yang terakhir masuk surga, orang terakhir keluar neraka dan masuk surga, itu pasal sholatnya ke pasal zakatnya atau pasal wiridnya? Di terakhir itu pasal tauhidnya. Sholat apa maksiat pun dilakukan. Itulah pentingnya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Patah kata ini. Satu, tak boleh orang apa namanya begitu tak ambil berat tentang la ilaha illallah. Dan perkara-perkara yang boleh mencederakan, mencacatkan la ilaha illallah itu syirik ya sekalian. Kalau syirik besar itu menghapuskan, itu jelas palingnya itu bila jelas. Syirik kecil itu mencacatkannya. Karena walaupun syirik kecil termasuk dosa besar. Jenayah syariah, contohnya tadi lah, tak sholat, mencuri, itu jenayah syariah. Adam alaihissalam, Allah larang Adam jangan makan pokok ini, jangan dekati pokok ini, itu larangan Allah. Lalu Adam melanggarnya. Kan? Baik, dosa yang diberikan oleh Adam karena melanggar larangan Allah itu jenayah apa? Syariah atau akidah? Syariah. Saya tuh Adam diberi peluang, akidahnya tak batal. Akidah tak batal dan diberi peluang untuk bertaubat dan akhirnya diampun taubat. Setan atau iblis, Allah suruh sujud hormat kepada Adam. Lalu iblis tak nak. Alasan dia tak nak itu, alasan dia tak mau sujud, iblis kata, ya Allah, macam mana kau suruh aku sujud hormat pada Adam? Aku lebih baik daripada dia. Bahasa kasarnya, ya, bahasa kasarnya, adakah engkau ada hak? Adakah engkau punya hak untuk suruh aku, makhluk yang lebih mulia, hormat kepada Adam? Dengan lain perkataan, iblis yakin Allah tak sepatutnya menyuruh dia. Bila iblis sudah menafikan hak Allah untuk menyuruh ataupun melarang, maknanya disediakan oleh iblis dosa apa? Jenayah apa itu? Akidah, karena dia sudah mempertikaikan hak Allah. Sebab itu apa akidah iblis terbatal. Batal sama sekali.
dan tidak mendapat pengampunan. Apalagi dia sendiri tak nak minta ampun. So bahaya, syirik sangat bahaya. Hindari walaupun yang paling kecil sekalipun. Paling kecil. Saya ada contoh yang agak ekstrim ya. Ada orang tanya mungkin, habis orang simpan keris itu syirik atau tidak? Orang simpan keris, punya keris, dibeli daripada Bali. Dia ada koleksi keris. Sehingga kemana-mana bawa keris. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kalau orang simpan keris itu, punya keris itu meyakini keris ini boleh memberikan manfaat atau mendatangkan madharat, sehingga setiap malam Jumat dimandikan ke Siasat. nanti satu malam Asyura, apa malam bulan Muharram wah, ditukar bajunya. Bapak ada baju juga. Ya memang jelas syirik lah. Tapi kalau dia tidak ada kayak gitu, karena hobi, minat, saya juga cantik sungguh dia, hebat sungguh. Dan macam koleksi garpu, macam lain orang minat koleksi pinggan. Awak minat koleksi pinggan, saya tak minat, saya minat koleksi keris, serupa. Kalau itu nawa itu dia, oke, tak masalah. Bahkan jirannya mungkin yang syirik. Setelah jirannya tahu, kawan jirannya pula, jiran itu punya syirik, punya keris lah. Dan keris dia itu bukan sembarang keris. Jangan main-main. Ini yang syirik. Dia tak ada keris malah syirik. Kita kadang berhukum tuh sederhana. Asal punya keris saja syirik. Mana kan keris kan syirik. Dia minat, dia keris kolektor. Macam orang sebelah, tongkat kolektor. Habis kemana-mana dibawa. Macam kawan sebelah, kemana-mana bawa tongkat. Jadi syirik atau tidak bukan pasal punya atau tidak. Syirik itu letaknya dalam keyakinan. Tapi macam mana takkan tak syirik Ustaz kalau dia bawa keris sentiasa. Dan memang hobi dia macam mana? Macam kita kemana bawa handphone. Kenapa tak syirik? Bahkan kalau tak handphone mati saya. Hilang separuh nyawaku kalau tak handphone. Lagi bahaya itu. Saya kalau punya tinggal handphone, janganlah hilang handphone. Hilang kasut apa, tapi jangan handphone. Keluar rumah tak bawa handphone, nyawa di ujung tanduk rasanya. Jangan sampai begitu kepercayaan kita. Ya, alasan itu saran untuk memudahkan. Itu saja. Jangan menggantungkan harapan apalagi keselamatan ke apa itu tidak boleh. Sebab kalau tidak nanti kita sudah memutlakkan handphone yang hanya sebagai asbab. Handphone ini hanya asbab. Jadi kita tidak boleh memutlakannya. Bersandar harapnya, tawakalnya tetap kepada yang Allah. Paham ya, ini hadis yang kedua inilah yang tadinya. Sehingga Masya Allah, Abu Talib Fahri mula-mula macam tak setuju, macam tak puas hati. 3 kali tanya pada Nabi pertanyaan yang sama. Dan Nabi jawab dengan jawaban yang sama. Bahkan hujungnya Nabi kata, kalau dalam bahasa kita lah, sekarang gini aja lah Abu Dhar, orang yang baca la ilaha illallah tetap masuk surga. Walaupun dia melakukan banyak dosa besar. Kamu setuju tak setuju pun terpulanglah, kamu nak bergolek-golek pun. Itu saya kata nasib baik Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Dhar jadi Nabi, Allah siap engkau neraka. Dan sekarang banyak orang begitu. Itu nasib baik yang Allah nanti jadi Nabi ini bukan orang sekarang. Mudah menerakakan orang. Iya, memanglah kalau orang itu Allah kata neraka lah. Tapi kalau Allah atau Nabi tak kata neraka, jangan kata neraka. Jangan kita mudah menerakakan. Itulah maksudnya. Orang Mu'tazilah yang paling mudah menerakakan orang. Orang tak sholat, kata Mu'tazilah, itu kafir. Iya. Orang tak sholat, orang tak puasa, kafir. Bila kafir, sadanya batal. Halal darahnya.
Situ bagi orang Mu'tazilah, melihat orang mukmin yang tak sholat boleh dibunuh. Bayangkan kalau orang yang Mu'tazilah ini yang Allah lantik jadi nabi. Mungkin yang hidup dia dan keluarganya. Keluarganya pun mungkin hanya bertahan 5 hari. Karena istrinya rupanya tak bunuh. Iya. Masya Allah, Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin. Tapi ayat ini, hadis-hadis ini janganlah kemudian disalah pahami, dijadikan alasan untuk maksiat. Tak apa, maksiat pun tak apa. Loh, tak boleh lah. Bukan begitu maksudnya. Ada kata maksiat tak apa. Sebab begini jamaah sekalian, hukum Islam ini ada berapa ya? Yang keras. Hukum Islam yang ketat ada berapa? Yang ketat aja lah. 2 kan? Nah, hukum Islam yang keras, yang ketat ada 2 kan? Semua ada 5. 5 itu yakni wajib, sunat, haram, makruh, mubah kan? Yang ketat ya. 2 aja kan? Hukum Islam haram dan halal. Betul? Hukum bukan rukun. Hukum Islam yang ketat ada 2. Sebab haram mesti tinggal. Halal atau wajib tidak. Haram wajib lah. Wajib. Yang haram mesti ditinggal, yang wajib mesti dibuat. Gitu kan? Adapun sunat kan tengah-tengah, makruh. Ini yang ketat maksud saya. Baik. Maksiat adalah termasuk yang mana? Haram kan? Masa ada 3 ini. Ya. Sholat, puasa, wajib. Katakanlah orang berkata seperti yang saya kata tadi. Tak apa, kita maksiat pun tak apa. Asal akidah dijaga. Lama-lama masuk surga. Nabi kata dalam Bukhari. Kata begitulah, katalah. Sebab hadis ini disalah fahami. Surah Fatir macam itu. Zalim pun tak apa, lama masuk surga. Jangan takut buat langgar yang haram. Jangan takut tinggal yang wajib. Memanglah kita zalim, asal jangan sampai tauhid katalah kalau orang berpikir itu lama masuk surga. Itu bahaya ya sekalian. Orang yang mula-mula katalah melanggar yang haram, kali pertama langgar yang haram, sebagai orang mukmin, hatinya gelisah ke tak gelisah, sedih, kecewa, takut kan? Pertama kali buat haram. Kali kedua masih rasa? Ya. Kali kedua. Kali pertama katalah terima rasuah, ada rasa takut? Takut ya. Mesti takut orang malam tak boleh tidur tuh. Kan? Kalau sudah kali yang ke-40? Kalau sudah kali yang ke-200? Yang haram mungkin sudah jadi makruh. Menurut pandangan dia. Mula-mula haram kan, pasal takut. Karena sudah dilakukan 200 kali, makruh je. Kalau dilakukan sudah 500 kali, sunnah muakkadah. Enggak tahu maksud saya, paham ya maksud saya. Orang buat masyarakat kali pertama tuh tahu tuh haram, takut Allah. Tapi kalau sudah dibuat banyak kali tinggalnya, yang haram mungkin dalam pandangannya sudah tak lagi jadi haram, mungkin hanya makruh. Lama-lama yang haram jadi sunnah muakkadah. So itu bila tak rasuah sekali dia demam dia. Mengumpat, orang mukmin kali pertama mengumpat, mungkin rasa berdosa. Coba kalau hari-hari mengumpat selama 10 tahun. Mungkin tak rasa mengumpat aja lah hari ini akhir zaman modern, zaman modern mengumpat tuh sunnah hidup.
Orang yang sudah tidak lagi mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu dosa sangat besar yang besar. Apalagi menghalalkannya. Maksudnya dalam artinya kita meyakini halal. Allah kata haram, kita kata halal. Batal syahadat kita. Iya. Benda yang wajib. Tapi kita tidak meyakini ia wajib. Batal syahadat kita. Jadi berat. Karena apa? Karena kita sudah menafikan hak Allah macam setan itulah. Sebab itu bahaya orang yang tak apa, buat dosa pun tak apa. Itu bahaya. Bila buat dosa pun dah tak apa. Sedangkan hati orang mukmin itu bila kita tinggal wajib, tetap wajib merasa berdosa. Bila terlanggar yang haram, kita mesti rasa bersalah kan. Tapi rasa bersalah lakukan yang haram, mungkin lama-lama akan kurang nipis, lenyap bila ia diulang-ulangi sudah 100 yang ke 181 kali. Dan itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Tanpa disedari, rupanya semasa mati tak ada syahadahnya. Batalnya syahadah ni jemaah sekalian, hilangnya syahadah ni bukan macam hilangnya slipper Jepun. Kalau kita kehilangan slipper walaupun slipper Jepun, sedar ke tak sedar? Sedar. Mana si pelaku? Malah hanya slipper Jepun. Tapi syahadah lenyap itu hanya boleh dirasakan oleh orang yang paham. Itulah jadi apa? Saya katakan jangan jadikan hadis ini sebagai alasan untuk buat dosa. Yang penting syahadah yang mana boleh. Jadi orang yang saya memberi alasan dia mengumpat terlebih selalu mengumpat sendiri. Menghalalkan perbuatan mengumpat, menghalalkan perbuatan mengumpat yang Allah haramkan. Bahasa mudahnya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu syirik. Jadi itu ceritanya bukan lagi cerita mengumpat, lagi boleh buat contoh yang macam yang apa saja. Saya nabi contoh ayatnya yang sekalian supaya berdalil. Ingat ya, supaya berdalil. Jadi nanti lain kali ditanya oleh orang, tunjukkan dalilnya gitu. Jangan dipokata. Kalau dipokata tak nak. Dipokata. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 31. Ayat ini cerita tentang perangai Yahudi. Ayat sebelumnya kan cerita Yahudi, cerita Nasrani, ya. Yahudi kata Uzair anak Allah, Nasrani kata Isa anak Allah. Ayat ini masih cerita itulah Yahudi dan Nasrani ini. Ittakhadu, mereka Yahudi dan ya Nasrani itu mengambil atau menjadikan ahbarahum, apa itu? Ahbar itu ulama-ulama mereka, waruhbanahum dan rohib-rohib mereka. Begini ya maksudnya, ahbar itu ulama, mana orang yang alim, ahbar. Ruhban itu orang yang apa ya? Atau beginilah, ahbar itu yakni orang-orang di kalangan mereka yang tahu hukum hakam, syariat. Sementara ruhban itu di kalangan mereka yang ahli bab hati, dan kita ahli tasawuf ke ahli bab macam itulah.
Jadi kalau Yahudi pun ada yang pakar hukum makam, ada pakar hati ibadah, wirid, zikir. Yahudi Nasrani menjadikan rahib-rahib dan ahbab mereka arbaban min dunillah. Tuhan dari selain Allah. Baik, setakat itu saja ayatnya. Ketika ayat ini turun, jemaah sekalian, Adi bin Hatim ini asalnya Nasrani. Sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Dia Nasrani. Memeluk agama Islam. Jadi sahabat Nabi, jadi Muslim. Setelah jadi Muslim, Nabi dapat ayat ini, dia protes. Karena ayat ini apa isinya? Allah beritahu Yahudi, Nasrani menjadikan padri-padri rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Jadi Adi yang lama jadi orang Kristen ini protes. Ya Rasulullah, kami tak pernah sembah padri kami. Gitu kan. Kami tak pernah sembah padri ke rahib, tak pernah. Masa dahulu kami Kristen. Tapi Quran kata mereka Nasrani, Yahudi sembah menjadikan padri sebagai Tuhan selain, kan nampak macam ya, kalau dalam bahasa kita, kalau menggunakan bahasa kasar lah, mungkin Hatim akan kata, ya Rasulullah, janganlah buat tuduhan melulu. Kami tak pernah sembah padri. Kenapa Quran kata kita jadikan padri sebagai Tuhan lain Allah? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, wahai Hatim, bukankah padri-padri dan rahib-rahib mereka dahulu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Oh iya ya Rasul, ya itu betul. Memang banyak benda-benda yang mereka haramkan sedangkan Allah halalkan. Bukankah padi-padi kamu dahulu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Oh iya ya Allah. Banyak benda yang Allah haramkan mereka halalkan, ada benda yang Allah halalkan mereka kan. Dan betul itu, betul ya. Dan bukankah kamu sebagai pengikutnya, muridnya, kamu ikut apa kata padri mereka? Iya. Karena padri kata halal, halal. Karena padri kata haram, haram. Ya, betul ya Rasulullah. Kami dulu kata itu haram. Pasal apa? Pasal padri kata haram. Walaupun Allah kata halal. Kami kata benda itu halal sebab padri kata halal. Walaupun Allah kata haram. Tahu maksudnya? Nabi kata, dalika ibadatu. Itulah ibadah mereka kepada padri. Mana sudah menjadikan padri sebagai Tuhan. Sebab yang berhak menghalalkan sesuatu dan yang berhak mengharamkan sesuatu itu hanya Allah. Dipanggil hakut tasyri'. Hak mensyariatkan hukum hakam. Ini halal, kamu boleh makan. Ini wajib, kamu kena buat. Ini haram, itu hanya Allah. Tiba-tiba padri buat peraturan. Tiba-tiba ada orang berani mewajibkan sesuatu yang Allah tak wajibkan, mengharamkan sesuatu yang Allah tak haramkan, lalu kita mengikuti. Bila kita mengikutinya, mana kita sudah tidak lagi menyembah Allah, tapi kita menyembah orang. Itu namanya syirik. Sebab itu mengharamkan apa yang Allah halalkan atau memubahkan apa yang Allah wajibkan. Sholat wajib tapi kita kata tak wajib. Babi haram tapi kita tak kata haram. Kenapa tak haram? Karena sudah ke 600 kali dia makan. Tak rasa haramnya mengumpat itu jadi tak rasa. Karena sudah menjadi satu sunnah hidup. Bayangkan. Itu bahaya, itu bahaya yang dari segi akidah bahaya. Saya tak cerita syariah, syariah memang jelaslah membuat itu haram. Dosa. Tapi bila kita sudah sampai punya perasaan keyakinan, mengumpat itu dosa besar itu dianggap sebagai suatu yang biasa lah. Itu bahaya sekali. Ini ayat nih.
orang ni pergi ke mana? Ya. Yang orang yang buat dosa macam ni. Batal sadahnya ini Batal. tak ada kena-mena dengan tajuk kita. Kita tajuknya hanya cerita mukmin. Jadi itu kita KP tak ada masuk tajuk ini. Sebab masuk mukmin zalim pun tak masuk. Sebab orang mukmin zalim mana orang mukmin yang sadahnya ada, tak terbatal walaupun banyak melakukan dosa-dosa, tapi dosa ingkar itu tidaklah membatalkan. Dan itu termasuk syirik. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah kata halal, kita kata haram. Allah kata halal, haram, kita kata halal. Allah kata wajib, kita kata apa? Sebaliknya umpamanya. Itu sudah syirik. Kenapa? At-tahlil wa tahrim haqqun lillahi wahdah. Kaidah itu. Hak untuk menghalalkan, hak untuk mengharamkan itu hak Allah semata-mata. Nabi pun tidak berani. Kecuali dalam perkara yang Allah izinkan. Nabi pernah mengharamkan sesuatu walaupun bukan untuk umatnya, tapi untuk dirinya sendiri. Dan haram dalam arti kata bukan haram dari hukum. Haram maksudnya dari kata Nabi hanya untuk memastikan dirinya tidak akan melakukannya. Bukan haram dari hukum. Kan? Ingat, Nabi pernah mengharamkan sesuatu bukan untuk umatnya, tapi untuk diri sendiri. Itu pun tidak bermakna haram dari segi hukum bila melakukannya dosa. Haram dalam kata nak pastikan yang dirinya tidak akan melakukannya. Nabi pernah mengharamkan minum madu. Betul? Madu itu halal. Tapi Nabi haramkan untuk dirinya sendiri. Bukan Nabi kata bila Nabi minum madu itu dosa, bukan. Maksud mengharamkan itu Nabi berjanji tidak akan minum. Semata-mata nak menyenangkan hati istrinya. Betul. Itu pun turun ayat Quran surah At-Tahrim. Bayangkan. Jadi katalah kalau kita makan sesuatu makanan, you tak makan, ya tak makan. Jangan kita haramkan kalau daging itu halal. Kenapa tak makan? Ya karena alasan kesehatan. Boleh. Tapi jangan haramkan. Oh ini saya tak makan, tak makan. Haram tak? Saya tak haram. Hanya saya tak. Itu boleh. Alasan kesehatan, alasan. Tapi jangan ini haram. Macam haram. Saya tak suka, haram lah. Apalagi orang itu mungkin ada pengikutnya. Dia kata, ini jangan, itu haram. Lalu muridnya percaya. Oh itu sudah menyembah selain Allah. Bahaya sangat. Al-halalu ma ahlallahu wa rasuluhu. Wal haramu ma haramallahu wa rasuluhu. Benda yang haram itu apa yang Allah haramkan dalam kitabnya dan yang Nabi haramkan dalam hadisnya. Halal itu yakni apa yang Allah halalkan dalam kitabnya dan apa yang Allah halalkan dalam hadisnya. Sudah. Artinya kita tak ada hak sama sekali untuk menghalal, mengharamkan ikut suka hati. Rasa-rasa tak suka, haram. Rasa-rasa suka, halal. Dosa besar pun rasa-rasa suka, ini sunnah muakkadah. Boleh. Walaupun mungkin dia tak kata sunnah muakkadah, tapi hati itu jangan mesti luntur. Daripada mula-mula mampu membenci benda yang haram, karena maklum kali pertama melakukannya. Tapi bila yang haram itu dilanggar puluhan ratusan kali, kemampuan membenci pada yang haram itu menjadi kurang kan? Nak membenci pun tak mampu. Akhirnya malah suka pula. Oh itu bahaya sangat bahaya. Dan itulah rasanya kenapa dalam Islam kita disuruh istiqomah. Kalau kita sudah buat yang wajib, teruskan buat wajib. Kalau kita sudah suka yang sunnah, teruskan. Kalau kita sudah benci haram, teruskan. Itu kalau kita tak ada istiqomah akan berubah nanti. Sebab cara kita memandang itu jadi berubah. Dan itu bahaya. Apalagi hati kita, ya, Nabi katakan apa? Islam kata apa? Yusamal qalbu qalban. Hati itu dinamakan qalbun itu dengan qalbun
Karena berbalik-balik. Ya, berbalik-balik. Dan itu bahaya, sangat bahaya. Kalau tak diikat, dan Nabi mengakui. Itu doa yang Nabi ajarkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Jadi kalau Nabi pun doa macam itu, ya apalagi kita. Jadi hati ini kalau tak mohon takhfid kepada Allah, ya mungkin begitu. Dan itu bahaya. Ya. Ya. Ada doa lagi Quran ajar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da'id. Apa salah apa kalau suruh doa begitu? Ya kena hati kita nih. Kalau gunakan bahasa yang kasar, hati manusia ini liar, ibarat binatang liar. Liar, pantang dilepas sekejap. Kalau tali pengikatnya dilepas, diurai sekejap aja dah. Ya liar macam mana lah. kena dijaga. So, paham ya? Jadi untuk dua hadis saya yang saya sampaikan, insyaallah nanti kita akan sambung. Tapi itulah yang penting jangan salah paham. Jangan sekali hadis ini disalahgunakan itulah. Jangan tahu lama-lama masuk surga walaupun kita ni yang penting syahadat. Bahayanya lah cakap macam itu. Tolong kalau ada yang percaya situ tolong diingatkan, diperingatkan. Kalau kita peringatkan dia kurang percaya pada kita, ya tolong diajak belajar. Diajak belajar, ajak pergi usrah. Karena bahaya, saya melihat mencuri dosa besar. Betul. Berat dosanya. Tak bertaubat disiksa berat. Tapi tidak menjejaskan, tidak membatalkan syahadah. Syirik ini walaupun dosa kecil jamaah mencemar. Kalau yang besar mana kita bisa syirik besar ya mana bicaranya bukan mukmin zalim lah, udah kafir ya, tak ada masuk dalam kajian kita. Syirik kecil itu masih terlalu banyak. Sikit-sikit itu. Yang kadang-kadang bukan ya macam orang tahu agama tapi syirik kecilnya masih. Ya mungkin belum tahu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.